Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore mahasiswa dan mahasiswi semuanya. Saya mengucapkan terima kasih telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Dalam mata kuliah hari ini nanti kita akan belajar yaitu tentang keberatan dan banding. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran. Dalam berdoa dimulai. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi wa barik wasallam. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini. Baik, tata cara penyelesaian keberatan. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada direktur tindak pajak, pada saat satu surat ketetapan pajak kurang bayar atau namanya SK-PKB. Yang kedua, surat ketetapan kurang bayar tambahan atau SK-PKBT. Yang ketiga, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Yang keempat, surat ketetapan pajak nil atau SKPN. Yang kelima, pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengajuan keberatan yang dituangkan dalam bentuk surat keberatan sebagaimana yang harus memenuhi syarat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, mengungkapkan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau yang dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai dengan alasan-alasan yang menjadi dasar perhitungannya. Selanjutnya adalah satu surat keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak untuk satu pemotongan pajak, satu pemungut pajak. Yang keempat, wajib pajak wajib melunasi pajaknya yang harus dibayarkan itu paling lambat sedikitnya adalah jumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir pemeriksaan pajaknya. Selanjutnya adalah diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim surat keterangan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan wajib pajaknya. Yang kedua, surat keberatan ditandatangani oleh wajib pajak dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan wajib pajak atau namanya surat keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. Yang ketiga, dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajaknya, yaitu wajib pajak melunasi pajak yang harus dibayarkan itu paling sedikit adalah jumlah yang telah disetujui di wajib pajak dalam pembahasan akhir pajaknya terus ada pemeriksaan sebelum surat keberatan itu disampaikan. Selanjutnya, dalam hal surat keberatan yang disampaikan oleh wajib pajak sebelum memenuhi persyaratan, wajib pajak dapat menyampaikan perbaikan surat keberatan dengan melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi, jadi sebelum jangka waktu 3 bulan.
Selanjutnya adalah surat keberatan yang tidak memenuhi syarat, bukan merupakan surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan surat keputusan keberatan. Yang keenam, pengakuan catatan data informasi atau keterangan lainnya yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, tidak dipertimbangkan dalam penyelesaiannya keberatan kecuali pembukuan catatan data informasi atau keterangan lainnya tersebut berada di pihak ketiga dan belum diperoleh wajib pajak pada saat pemeriksaan. Jasa tindak pajak dalam waktu 12 bulan sejak tanggal surat ketetapan diterima harus memberikan keputusan jasa tindak pajak dapat berupa 1. Mengabulkan seluruhnya, 2. Mengabulkan sebagian, 3. Menolak, yang keempat menambahkan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan telah dilampaui, Direktorat Jenderal Pajak tidak menerbitkan namanya surat keputusan keberatan. Keberatan yang diajukan wajib pajak dianggap dikabulkan dan Direktorat Jenderal Pajak mewajibkan surat keputusan keberatan sesuai dengan keberatan wajib pajak. Yang kedelapan, apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajaknya dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2%. Jadi per bulan untuk paling lama adalah 24 bulan dengan ketentuannya. Jadi yang pertama adalah untuk surat ketetapan pajak kurang bayar dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak tersebut sampai dengan diterbitkan surat keputusan. B. Surat ketetapan pajak nihil dan surat ketetapan pajak lebih bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkan surat keputusan keberatan. Sembilan, dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian. Jadi wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak yang berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 10. Tetapi apabila kemudian hari wajib pajak mengajukan permohonan banding atas surat keputusan keberatan, sanksi tersebut tidak dikenakan. Apabila mengajukan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan dengan tambahan imbalan bunga sebesar 2%. Per bulannya paling lama 24 bulan dengan ketentuan sebagai berikut. 10. Surat ketetapan kurang bayar tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajaknya sampai dengan diterbitkan surat keputusan keberatan atau surat ketetapan pajak nihil dan surat ketetapan pajak lebih bayar dihitung sejak tanggal penerbitan
pajak tersebut sampai dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan. Baik, tata cara penyelesaian banding yang perlu kita ketahui. Yang pertama, wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada peradilan pajak atau atas surat keputusan keberatan. 2. Putusan pengadilan pajak merupakan putusan pengadilan khusus yang di lingkungan peradilan tata usaha negara. Yang ketiga, permohonan banding itu dilaporkan paling lambatnya adalah 3 bulan sejak surat keputusan keberatan itu diterima dengan cara yang pertama, tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, memukakan alasan-alasan yang jelas. Yang ketiga, melampirkan salinan surat keputusan keberatan. 4. Jumlah pajak yang belum dibayar pada pajak pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan putusan banding tersebut diterbitkan. Apabila permohonan banding itu ditolak atau dikabulkan, sebagian wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan-putusan banding, dikurangi dengan pembayaran pajaknya yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Pembetulan, pengurangan, penghapusan atau pembatalan. Pembetulan ya, itu atas permohonan wajib pajak atau karena jabatan Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan dengan surat ketetapan pajaknya atau dengan surat tagihan pajaknya. Selanjutnya ada surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, surat keputusan penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pendahuluan kelebihan pajak atau surat keputusan pemberian imbalan bunga. Yang dalam menerbitkan terdapat kesalahan tulis karena kesalahan hitung atau keliruan penempatan ketentuan tersebut dalam ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Pengurangan, penghapusan atau pembatalan tuntutan pajak karena jabatan atau permohonan wajib pajak dapat 1. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Dalam sanksi ini tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Yang kedua, pengurangan atau membatalkan surat ketetapan pajaknya atau surat tagihan pajaknya tidak benar. Yang ketiga, membatalkan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajaknya dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa adanya ketidakbenaran dalam pembatalan surat ketetapan pajak. Tidak dapat diajukan hal wajib pajak tersebut mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya adalah daluarsa penagihan pajak. Hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda,
kenaikan biaya penagihan pajak itu setelah melampaui 5 tahun terhitung sejak penerbitan surat tagihan pajaknya. Surat ketetapan pajaknya kurang bayar serta surat ketetapan pajak kurang bayar, terus ada surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali. Daluarsa penagihan pajaknya tertangguh apabila diterbitkan surat paksa. Yang kedua, adanya pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya adalah diterima surat pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam atau dilakukan penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Pemeriksaan undang-undang perpajakan yang harus memberikan wewenangan melakukan penelitian serta penyelidikan terhadap wajib pajak yang diduga kurang atau tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau terhadap wajib pajak yang meminta kelebihan pembayaran pajaknya. Jadi yang pertama, pengertian pemeriksaan pajak itu adalah serangkaian dari kegiatan atau mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan terhadap wajib pajak dan untuk tujuan lainnya dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. 2. Sasaran pemeriksaan yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyelidikan adalah untuk mencari adanya interaksi, yaitu adanya interaksi undang-undang yang tidak benar. Yang kedua, ada kesalahan hitung. Yang ketiga, ada penggelapan secara khusus dari menghasilkan pemotongan atau pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan dalam wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. 3. Tujuan pemeriksaan itu menguji kepatuhan dana pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, pembinaan kepada wajib pajak yang dapat dilakukannya. Berikutnya adalah surat pemberitahuan menunjukkan kelebihan pajaknya, termasuk yang telah dikembalikan, pendahuluan adanya kelebihan pajak. Kedua, surat pemberitahuan tahunan yang menghasilkan penunjukan rugi. 3. Surat pemberitahuan yang tidak disampaikan atau tidak waktunya. 4. Surat pemberitahuan yang dikriteriakan seleksi dalam ditentukan rencana pajak. Yang kelima, adanya interaksi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut dalam poin 3. Yang selanjutnya adalah tujuan dari dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Yang dapat dilakukan adalah yang pertama, pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan. Yang kedua, penghapusan nomor pokok wajib pajak. Yang ketiga, pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP. Wajib pajak mengajukan keberatan, pengumpulan bahan untuk penyusunan norma perhitungan penghasilan neto, pencocokan data atau alat keterangan. Yang ketujuh, penentuan wajib pajak yang berlokasi di daerah terpencil. 8. Penentuan satu atau lebih tempatnya dari pajak pertambahan nilai atau PPN. Pelaksanaan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan tujuannya dalam rangka lain sesuai dengan angka 1 sampai poin 8.
Pemenangan pemeriksaan itu adalah negara pajak memenang dalam tahap pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Prosedur pemeriksaan di petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan perintah. Wajib pajak sesuai yang diperintahkan harus sesuai dengan memperlihatkan atau meminjam buku atau catatan dokumen yang jadi dasarnya dokumen tersebut, ya kegiatan usahanya, pekerjaan bebasnya, atau kurang yang terutang pajaknya. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk mematuhi tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan. 3. Memberikan keterangan yang diberlakukan apabila dalam mengungkapkan pembukuan atau pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta di wajib pajak yang terikat oleh kewajibannya untuk merahasiakan atau mewajibkan untuk merahasiakan yang diadakan. Tindak pajak itu berwenang melakukan penyegelan atau tempat ruangan tertentu apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya. Penyelidikan tindak pidana di bidang pajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang ada di bidang perpajakan. Penyelidikan tindak pidana perpajakan dilaksanakan menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 8 1981 tentang KUHP. Penyidik dalam tindak pidana perpajakan pejabat pegawai negeri sipil ditentu di lingkungan Ditjen Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Wewenang penyidik menerima, mencari, dan mengumpulkan keterangan atau laporannya, meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai atau orang pribadi, meminta keterangan dalam bukti dari orang pribadi. Yang keempat adalah memeriksa buku catatan atau dokumen lainnya berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Melakukan penggelapan atau penggeledahan untuk mendapatkan bahwa bukti pembukuan, pencatatan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. Meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perpajakan. Menyuruh berhenti atau melanggar seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung, identitas orang seluruh dokumennya akan dibawa. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Memanggil orang untuk didengar atau keterangannya dalam pemeriksaan sebagaimana tersangka atau sanksinya. C. Menghentikan penyelidikan, melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Baik, terima kasih. Demikian dari saya untuk materi hari ini tentang teknik pajak. Apabila nanti ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan dalam chat pribadi atau di grup. Baik, terima kasih. Sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.